Assalamualaikum Bu Ninu. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Ninu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Ani sendiri? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Bu Ninu sedang sibuk? Tidak Bu Ani. Bu Ninu, saya bisa minta waktunya sebentar ya. Sekarang ini kita berada dalam tahap praobservasi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan ke Bu Ninu kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik terhadap pelaksanaan pembelajaran Bu Ninu besok. Nah, supervisi akademik ini bertujuan yang pertama untuk membantu Bu Ninu meningkatkan kompetensi dalam hal mengajar. Yang kedua adalah melihat bagaimana persiapan Bu Ninu untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran besok. Jadi nanti kita ngobrol santai-santai saja ya. Ya Bu Ani. Memang dari kemarin saya juga ingin menemui Bu Ani perihal dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok. Loh, ternyata kok sama ya, kita saling mencari. Iya Bu. Nah, kalau gitu, apa tujuan Bu Ninu atau harapan Bu Ninu dari kemarin mencari-cari saya? Ini Bu Ani, agar saya bisa merencanakan pembelajaran dengan baik. Karena menurut anak-anak, materi yang akan saya sampaikan ini cukup sulit. Untuk itu saya ingin merencanakan pembelajaran ini dengan baik dan tercapai tujuan dari pembelajaran nanti. Materinya cukup sulit ya Bu. Memangnya Bu Ninu akan mengajar materi apa dan di kelas berapa? Materinya sistem pencernaan pada manusia di kelas 8C. Kemudian tujuan pembelajaran Bu Ninu apa? Ini Bu Ani, RPP saya yang saya buat. Setelah mengamati video atau poster dan menggunakan media yang dipilih sendiri, maka siswa dapat 1. Mengidentifikasi organ pencernaan manusia. 2. Menjelaskan urutan alat pencernaan manusia. 3. Membuat alat peraga sederhana dengan urutan alat pencernaan manusia. Terus terang Bu Ani, saya merasa kesulitan untuk anak-anak agar bisa menghafal maupun mengidentifikasi sistem pencernaan pada manusia. Kira-kira kegiatannya bagaimana agar anak-anak itu bisa menghafal dan mengurutkan sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi menurut Bu Ninu keberhasilan pertemuan ini apa ya? Yaitu tadi Bu Ani, saya ingin mempersiapkan pembelajaran dengan baik, dan yang kedua bagaimana cara menemukan solusi agar anak-anak tadi bisa mengidentifikasi maupun menghafal urutan sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, kalau begitu apa yang sudah Bu Ninu persiapkan? Saya sudah memetakan siswa berdasarkan minat dan gaya belajar. Untuk minat, anak-anak itu saya petakan ada yang seni, ada yang bahasa, dan olahraga. Sedangkan yang gaya belajar itu ada yang visual, ada yang auditori, dan kinestetik. Bagus sekali persiapannya Bu Ninu. Lalu persiapan selain itu? Saya akan mempersiapkan metode serta pembelajarannya, media pembelajarannya. Oke, metode yang Ibu gunakan untuk pembelajaran besok apa? Metode ceramah. Bagaimana menurut Bu Ani? Kalau menurut Bu Ninu sendiri, apakah metode ceramah itu menyenangkan dan menarik buat siswa? Iya, tentunya ya kurang menarik Bu Ani. Gimana ya? Begini Bu Ani, saya gunakan aja metode praktek dan diskusi, serta anak-anak saya buat berkelompok. Bagaimana? Ya, menarik sekali itu. Terima kasih Bu Ani. Nah, apa sumber belajar yang Bu Ninu pakai? Buku paket.
Nah, menurut Bu Ninu, apakah jika sumber belajarnya buku paket saja akan menyenangkan bagi siswa? Ya, tentunya kurang menyenangkan. Bagaimana kalau saya menggunakan video dan poster sesuai dengan gaya belajar siswa? Nah, betul itu Bu Ninu. Nah, untuk praktik, apa yang akan Bu Ninu praktikkan? Oh iya Bu Ani, kira-kira bagaimana ya? Apa yang saya praktekkan? Coba diingat-ingat di kelas Bu Ninu itu ada bahan apa saja? Ada kertas, ada pensil warna, plastisin, dan laptop. Oh iya, kalau begitu saya akan meminta siswa untuk membuat alat peraga sederhana dengan bahan-bahan yang tadi Bu Ani. Ya, itu jauh lebih baik dan menyenangkan Bu Ninu bagi anak-anak. Nah, dari percakapan kita tadi, kira-kira kekuatan atau kemampuan apa yang Bu Ninu miliki agar dapat merencanakan pembelajaran ini dengan baik? Yang pertama, saya bisa mengenali siswa-siswa saya. Yang kedua, sarana dan prasarana sudah ada di dalam kelas. Nah, sekarang sebaliknya Bu Ninu. Kira-kira apa yang menghambat Bu Ninu agar supaya bisa melaksanakan atau merencanakan pembelajaran besok dengan baik? Hambatan ini kemalasan yang ada pada diri saya, Bu Ani. Nah, sekarang bagaimana upaya Bu Ninu untuk mengatasi kemalasan Bu Ninu? Ya, saya berusaha untuk bersemangat dan demi kemajuan pembelajaran saya nanti. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Ninu merasa berada di level berapa untuk persiapan pembelajaran besok ini? Ya, saya malu Bu Ani, mungkin saya berada di level 2 barangkali. Nah, keinginan Bu Ninu ada di level berapa? Ya, tentunya sempurna 10. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Nah, kalau bisa, tolong Bu Ninu ceritakan secara singkat apa rencana atau strategi pembelajaran yang Bu Ninu susun untuk besok. Kegiatan pembukaan dan kegiatan inti. Untuk kegiatan inti, saya akan memutarkan video tentang urutan sistem pencernaan makanan pada manusia. Selain itu, saya juga akan menyediakan poster. Setelah cukup informasi tentang urutan sistem pencernaan makanan pada manusia, mereka saya kelompokkan. Kelompok-kelompok itu akan saya minta untuk membuat alat peraga sederhana dan saya bebaskan untuk memilih apakah dengan menggunakan pensil warna ataukah dengan menggunakan plastisin atau membuat PPT. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Anak-anak saya minta untuk presentasi dan membuat kesimpulan. Dan saya percaya dengan metode ini anak-anak pasti bisa dan mudah untuk menghafal dan mengidentifikasi urutan sistem pencernaan makanan pada manusia. Wah, keren sekali rencananya. Jadi area pengembangan materi yang Bu Ninu ingin capai apa saja? Ini Bu Ani mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia, menjelaskan urutan alat pencernaan pada manusia. Kemudian membuat alat peraga sederhana tentang urutan alat pencernaan pada manusia sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Jadi berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai itu semua Bu Ninu? 2 kali 40 menit saya rasa sudah cukup itu untuk pembelajarannya. Nah, apa komitmen Bu Ninu terhadap rencana Bu Ninu ini? Saya berkomitmen untuk terus merancang pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga ingin menggunakan berbagai metode dan media serta
menyesuaikan bakat dan minat serta gaya belajar mereka. Wah, keren sekali komitmennya. Semoga tetap terjaga. Nah, menurut Bu Ninu, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ninu untuk menjaga komitmen Bu Ninu ini? Teman-teman sejawat yang ada di MGMP IPA, Bu Ani, serta dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Oh iya, apa yang Bu Ninu dapatkan dari diskusi kita yang panjang kali ini? Di awal tadi saya bingung bagaimana membuat siswa agar bisa mengidentifikasi maupun menghafal urutan sistem pencernaan pada manusia. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terjawab, Bu Ani. Terima kasih, Bu Ani. Saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bu Ninu tercapai berada di level 10 ya. Ya. Amin. Terima kasih, Bu Ani. Terima kasih juga Bu Ninu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada saat ini Bu Ninu akan disupervisi oleh Bu Ani. Saya akan perkenalkan, ini Bu Ani. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Hari ini kalian belajar dengan Bu Ninu ya. Nah, Bu Ani akan ada di sini bersama kalian. Tetapi anggap saja Bu Ani tidak ada. Kalian tetap santai saja belajar dengan Bu Ninu, oke? Oke. Silakan Bu Ninu. Terima kasih, Bu Ani. Anak-anak, hari ini kita mau belajar apa kira-kira? Baiklah anak-anak, apakah kalian pernah sakit perut? Pernah. Misalkan diare? Pernah. Berarti kalian nanti akan mempelajari apa kira-kira? Iya, sistem pencernaan makanan pada manusia. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi urutan tentang organ pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, kalian bisa untuk membuat alat peraga sederhana tentang organ pencernaan makanan pada manusia. Dan yang ketiga, kalian dapat menghafalkan urutan organ pencernaan makanan pada manusia. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih mengetahui, Ibu akan memberikan video. Coba diperhatikan videonya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Ibu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini dengan melihat video? Ya, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat poster-poster yang Bu Ninu sudah pasang. Ada yang di belakang, ada yang di luar, dan ada yang di depan. Silakan anak-anak, kalian melihat. Silakan melihat.
Untuk menguji kalian mengerti dan memahami apa yang sudah kamu lihat tadi dengan menggunakan video ataupun poster, Bu Ninu membawa LKPD. LKPD ini boleh kalian kerjakan dengan menggunakan plastisin dan boleh dengan menggunakan pensil berwarna. Menggunakan plastisin. Dan siapa yang menggunakan pensil berwarna? Bu, karena saya membawa laptop, apakah saya boleh mengerjakan urutan sistem pencernaan dengan menggunakan PPT dengan kelompok saya, Bu? Silakan. Warna-warna beda-beda ya. Anu dulu buku paket mau lho, Rek. Iya, ini bisa lihat. Oh iya, ya pintar. Kalian lihat sesuai dengan ini dulu ya. Ya, nanti sambil lihat buku paket. Bener, Bu. Gini ya, Bu ya. Anak-anak yang sudah segera diberi keterangan ya. Diberi keterangan sama tarik garis termasuk organ apa. Nggak apa-apa, yuk segera ditulis ya. Diberi keterangan. Oke anak-anak, kalian sudah selesai semuanya? Sudah. Berarti kalian siap untuk berpresentasi. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai yang presentasi yaitu menggunakan plastisin. Organ pencernaan makanan yang pertama yaitu mulut, terus lanjut ke kerongkongan, ke lambung, hati, usus besar dan usus kecil. Yang terakhir adalah anus. Perkenalkan, saya dari kelompok plastisin 2. Saya akan menerangkan yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, ketiga ada hati, keempat ada lambung, dan kelima ada usus besar, keenam usus kecil, dan yang terakhir anus. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok plastisin. Saya akan menerangkan sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada hati, yang keempat ada lambung, yang kelima ada usus besar, yang kelima ada usus halus atau usus kecil. Bagaimana anak-anak? Silakan kalian bertepuk tangan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 kebahasaan. Di sini yang berwarna merah ada mulut, yang berwarna kuning ada kerongkongan, yang berwarna pink ada lambung, yang berwarna coklat ada hati, terus yang berwarna hijau tua ada usus besar, yang berwarna orange ada usus halus, yang berwarna ungu ada anus. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Perwakilan kelompok 4, yang pertama mulut, kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat hati, yang kelima usus besar, yang keenam usus halus, dan yang terakhir anus. Anak-anak silakan bertepuk tangan karena teman-teman sudah berhasil. Dilanjutkan untuk kelompok yang membuat PPT. Silakan kalian kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus halus, yang kelima adalah usus besar, dan yang terakhir adalah anus atau rektum. Terima kasih untuk kelompok PTT. Silakan kembali ke kelompoknya. Anak-anak, hasil kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang organ pencernaan makanan. Coba siapa yang bisa menyebutkan organ pencernaan makanan? Angkat tangan. Ya, silakan. Pencernaan makanan itu ada 6. Yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus besar, yang kelima yang keempat itu usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Baiklah, pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Kalian sudah memahami. Ya, kesimpulannya bahwa organ pencernaan makanan terdiri dari mulut, kerongkongan. Silakan kalian sama-sama ya. Ayo supaya ingat ya. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, ya. Jadi hari ini saya rasa kalian sudah paham tentang organ pencernaan makanan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa untuk materi berikutnya tentang penyakit sistem pencernaan makanan. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ninu. Salam Bu Ani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat. Bu Ani juga sehat ya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi setelah kemarin Bu Ninu melakukan pembelajaran di kelas ya. Ya. Bagaimana perasaan Bu Ninu setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Alhamdulillah Bu Ani sangat menyenangkan karena anak-anak itu bisa melakukan presentasi dan sesuai dengan apa tujuan saya. Materi dan tujuan pembelajaran dari pembelajaran Bu Ninu kemarin itu apa Bu? Materinya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sedangkan tujuannya yang pertama, anak-anak itu bisa mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, yaitu mengurutkan organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Yang terakhir, anak-anak itu membuat alat peraga sederhana dengan 3 cara. Ada yang mewarnai, ada yang menggunakan plastisin, dan ada yang menggunakan PPT. Apakah semua tujuan itu sudah tercapai Bu? Alhamdulillah Bu Ani, mereka itu sudah menyampaikan hasil presentasinya. Jadi saya anggap sudah sesuai dengan tujuan apa yang saya kemukakan di awal pembelajaran. Bu Ninu, saya akan membacakan catatan saya selama melakukan observasi pada pembelajaran Bu Ninu kemarin ya. Bu Ani. Yang pertama, tujuan pembelajaran sudah Ibu sebutkan ya secara eksplisit di awal pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran ini dibagi 3, ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pembuka, Ibu mengemukakan pertanyaan pemantik, yaitu apakah apakah kalian pernah sakit perut atau diare? Nah, kemudian kegiatan pertanyaan pemantik ini kemudian Ibu hubungkan dengan
sistem organ atau materi pada hari itu. Iya. Nah, di kegiatan inti yang pertama Ibu memutarkan video berupa materi sistem pencernaan, urutan sistem pencernaan dan fungsinya. Kemudian Ibu menyiapkan poster yang juga berisi materi sistem pencernaan, urutan sistem pencernaan dan fungsinya. Kemudian Ibu meminta anak-anak melihat atau membaca poster. Kemudian ada juga anak-anak yang membaca buku paket ya. Jadi ada video, ada poster dan anak-anak juga ada yang membaca buku paket. Kemudian Ibu membagikan LKPD, kemudian murid memilih mereka mengerjakan LKPD itu ada yang mewarnai, ada yang membuat plastisin dan ada yang PPT atau pakai laptop. Di kegiatan penutup, murid-murid melakukan presentasi, baik kelompok mewarnai, kelompok plastisin dan kelompok PPT masing-masing maju untuk presentasi. Kemudian mereka mempresentasikan organ pencernaan, urutan dan memperagakan alat peraga sederhana yang mereka buat. Kemudian murid dan guru selanjutnya menyimpulkan pembelajaran. Nah, itu hasil catatan saya selama melakukan observasi pada pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Bu Nino, saya tertarik dengan pertanyaan pemantik yang Ibu sampaikan di awal pembelajaran. Ya, yang saya catat adalah Ibu mengatakan untuk memantik atau menghubungkan dengan materi, Ibu mengatakan atau Ibu menanyakan ke anak-anak, anak-anak, apakah kalian pernah sakit perut? Kemudian Ibu langsung menghubungkannya dengan organ pencernaan. Menurut Ibu, apakah pertanyaan ini bisa langsung mengarah ke materi sistem pencernaan? Iya ya Bu ya. Kemudian tidak semua penyakit diare itu, sakit perut itu merupakan, belum tentu sakit perut itu masuk organ sistem pencernaan makanan ya. Bagaimana ya Bu Ani? Kalau saya membeli di kantin itu ada orang jual keripik usus. Kemudian saya sajikan ke siswa dan siswa setelah makan baru saya beri pertanyaan, apakah yang kamu makan tadi termasuk organ apa? Ya kemungkinan mungkin dia menjawab ya Bu Ani ya, menjawab, oh itu organ pencernaan, begitu ya mungkin ya. Lalu saya akan masuk pada pembuka materi. Ya, untuk pembelajaran berikutnya akan saya ingat-ingat Bu Ani. Terima kasih atas evaluasinya tentang pembelajaran saya kemarin. Ya, itu ide yang sangat bagus Bu Nino, membeli keripik usus, kemudian nanti setelah anak makan, nah tadi apa yang kalian makan? Usus. Nah, usus itu organ apa? Pencernaan. Nah, langsung. Ya mungkin masuk ya, masuk aja. Tidak langsung semua penyakit perut itu termasuk organ itu ya, organ pencernaan ya. Apa yang selama ini menjadi kesulitan murid dalam pembelajaran menurut Bu Nino? Kesulitannya yaitu untuk melakukan presentasi. Dan anak-anak ini kebanyakan malu-malu dan mungkin kurang paham dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak mau melakukan presentasi. Kalau begitu, apa rencana atau strategi pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan untuk mengatasi kesulitan anak-anak ini? Saya ingin mengembangkan presentasi, kemampuan anak untuk berbicara, melakukan presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana rencana atau strategi pengembangan diri atau tindak lanjut dari rencana strategi pengembangan diri Ibu tadi? Saya akan berusaha untuk mengajak siswa dalam satu kelompok. Untuk semua siswa itu harus berani tampil, melakukan presentasi dengan baik. Jadi tidak hanya satu saja yang bisa. Saya akan menjelaskan kepada siswa bagaimana manfaatnya bisa melakukan presentasi di depan umum. Lebih-lebih nanti bisa
lakukan di jenjang yang lebih tinggi lagi, di SMA ataupun dia menjadi mahasiswa, bahkan untuk di dunia kerja. Saya akan memutarkan video tentang tip-tip seorang public speaking yang baik. Kemudian saya akan meminta Bapak Ibu guru pengajar bahasa Indonesia untuk melatih siswa itu agar bisa melakukan presentasi dengan baik. Dan yang terakhir Bu Ani, saya berharap pada anak-anak supaya berlatih secara mandiri. Kapan Bu Ninu akan melaksanakan rencana atau strategi pengembangan diri Bu Ninu ini? Saya akan berusaha terus untuk melakukan pembelajaran dengan strategi pengembangan diri. Saya akan berusaha untuk memotivasi siswa berbicara di muka umum dan melakukan presentasi dengan baik. Apa hal yang mendukung Bu Ninu dalam melaksanakan rencana atau strategi pengembangan diri ini? Yang pertama, anak-anak itu bisa diarahkan. Jadi diacak kelompoknya agar anak-anak itu yang bicara tidak satu, bicara itu bergantian. Yang kedua, bisa bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia untuk melatih siswa melakukan presentasi dengan baik. Yang ketiga, anak-anak itu senang sekali apabila diberikan tambahan materi pembelajaran tentang video-video public speaking. Yang terakhir ini Bu Ninu, apa harapan Bu Ninu jika tindak lanjut dari strategi pengembangan diri ini benar-benar terlaksana? Yaitu tadi Bu Ani, dengan terlaksananya anak-anak bisa melakukan presentasi dengan baik, itu berarti anak-anak itu sudah mempunyai kemampuan untuk mengendalikan emosional maupun mengendalikan dirinya. Sehingga terbentuklah keterampilan sosial emosionalnya. Berikutnya Bu Ani, terakhir ini, dengan pembiasaan untuk siswa melakukan presentasi dengan baik, maka siswa itu akan berbicara dengan baik, dengan sopan, maka terbentuklah budaya positif. Oke, alhamdulillah. Berarti harapannya terbentuk kompetensi sosial emosional dan budaya positif di anak-anak ya dan di sekolah ini ya Bu Ninu ya, secara semoga umum. ya Amin. ke depannya. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ninu sudah mau atau mendampingi saya atau didampingi dalam proses coaching. Sekali lagi saya mohon maaf, sukses selalu untuk Bu Ninu. Terima kasih Bu Ani, juga untuk Bu Ani.